orang tetap menutup aurat itu hukumnya harus. Mentang-mentang nggak ada orang sholat nggak pakai baju, maka di situ sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya apa? Harus menutup aurat. Pakai baju tapi baju terawangan, dilihat itu masih kelihatan. Itu pun juga bukan dinamakan menutup aurat. Auratnya ditutupi tapi masih kelihatan. Bajunya dari plastik, warnanya putih bening sehingga tembus semuanya. Auratnya sudah ditutupi, andai kata disiram banyu, disiram air, itu kulitnya tidak basah. Kulitnya sudah tertutupi oleh plastik. Tapi apakah disebut menutup aurat? Tidak. Atau pakai baju yang tidak bisa kelihatan warna kulitnya. Pakai legging sing ngepres, press body sampai ngukir-ngukir. Sing kenceng lekukan-lekukan tubuh itu terdapat lekukan jelas. Salat seperti itu. Melete, salate wong melete, auratnya tertutup rapat, tapi di situ pakai baju pres yang bisa menunjukkan lekukan-lekukan tubuh. Itu pun juga tidak sah. Kenapa? Yang namanya aurat itu tertutupi warnanya, tertutupi lekukan-lekukan tubuhnya. Itu namanya menutup aurat. Baju yang digunakan ini tidak harus baju yang baru atau baju yang bagus, enggak. Baju yang digunakan ini adalah baju yang suci. Masih klambi elek kaya apa, pokoknya suci, pokoknya nutupi aurat, sah. Tidak boleh baju ini bisa dipakai sebelum sholat dan setelah sholat, tapi saat sholat tidak bisa dipakai. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, enek wong sholat sarungnya dipres udel, lempitannya dipres udel, terus sarungnya ini ngepir, jadi sampai bawah lutut. Tapi ketika dipakai rokok, baju yang atas ngelingkap sehingga aurat kenceng pusar itu kelihatan. Dan saat rokok otomatis karena bajunya ngepir, maka lututnya kelihatan. Maka ini pun juga walaupun mulai dari atas sampai bawah tertutup, tapi ketika saat dipakai sholat untuk rokok itu kelihatan, maka di situ tidak termasuk disebut menutup aurat. Pakai sarung, sarungnya berlubang, kemudian sholat mau dimulai. Pakai sarung bolong boleh enggak sholat? Ya boleh saja, sholat pakai sarung bolong itu boleh-boleh saja. Sarung kalau enggak bolong itu enggak bisa dipakai, yang bisa dipakai itu sarung bolong. Nah, sarung berlubang, kalau sarung berlubang auratnya kelihatan, waktu sholat sudah mulai, gampang, ikat aja. Lubangnya itu diikat, dikasih kerikil, diikat, pakai sholat sudah bisa. Kalau sholat dibiarkan bolong, maka tidak sah. Atau dikasih sulasi, ditempel sulasi. Nah, contohnya lubangnya pas area pantat. Kemudian kalau dipakai sholat, itu pasti kulit pantatnya kelihatan. Apalagi kulit pantatnya itu kudisan, maka di situ jelas kelihatan. Nah, tai banyak di bawah meja. Kemudian karena ini banyak tainya dipakai sholat gak bisa, langsung mejanya ditempati sholat. Yang penting mejanya suci. Boleh apa enggak? Boleh. WC atasnya dibuat musola. Boleh apa enggak? Ya boleh. Loh, tempatnya kan enggak suci. Tadinya suci tempatnya. Kemudian sholat ada tai jatuh atau ada ayam lewat, kemudian pas di situ berak. Otomatis status tempatnya sudah tidak menjadi suci. Bagaimana kalau seperti itu? Kalau seperti itu ya gampang, ayamnya pegang, disembelih, dimakan. Wal ilmu bidukhulil wakti. Nomor 4 itu orang yang sholat itu harus mengetahui
waktu masuknya sholat dan waktu habisnya sholat. Waktunya itu harus tahu. Kalau tidak tahu waktu kemudian dia melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah. Kok diharuskan tahu? Ya makanya di situ disuruh ijtihad, harus tahu dulu, tetap harus tahu dulu. Taunya bagaimana? Ya ada yang namanya menghadap ke arah kiblat, ada yang menghadap ke Ka'bah. Dua istilah. Kalau Pulau Jawa itu 24. Otomatis kalau di daerah Sumatera atau Kalimantan itu ya sekitar 20 sampai 12. Tergantung Sumateranya itu sebelah mana. 12 derajat. Apakah harus pas ke kiblat? Iya, harus pas ke kiblat. Yang harus pas itu apanya? Wajah dan dada. Itu harus menghadap ke kiblat. Khususnya orang Indonesia. Kita itu nggak bisa sholat menghadap ke Ka'bah, itu nggak bisa. Menurut Imam Syafi'i, kalau orang itu posisinya di kota Mekah, itu maka dia itu harus menghadap bangunan Ka'bah, harus. Kalau orang sudah di luar Mekah, maka dia itu tidak wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, tapi cukup menghadap kiblat. Artinya menghadap kiblat itu dia itu memiliki toleransi untuk menghadap itu boleh nggak pas, miring titik boleh. Toleransinya adalah sepertiga dari 180 kira. 180 dibagi 3 berarti 60 derajat. Jadi 60 derajat, kalau di sini Ka'bah berarti sini 30, sini 30. Nah, toleransinya itu 30 derajat, 30 derajat. Karena orang itu tinggal di Indonesia, maka ketika tidak menghadap lurus ke Ka'bah, orang Indonesia diberi toleransi gesernya sampai 30 derajat. Ke kanan 30 derajat. Itu masih sah menurut Imam Syafi'i. Karena orang disuruh sholat menghadap lurus ke bangunan Ka'bah itu jelas gak bisa untuk wilayah di Indonesia. Karena apa? Karena selisih 1 derajat saja di sana sudah berkilo-kilo dari bangunan Ka'bah. Maka untuk syarat sholat itu menghadap arah kiblat untuk wilayah di luar Mekah. Kalau di Mekah harus menghadap bangunan Ka'bah. Fenomena kemarin itu bahwasanya untuk wilayah Indonesia ternyata arah kiblatnya keliru. Arah kiblat yang masih menggunakan 12 derajat disuruh merubah bangunan masjidnya, dibongkar atau dikasih garis pada titik 24 derajat. Padahal itu adalah tidak salah pun juga kurang benar, tidak apa-apa. Karena kita sholat itu disuruh menghadap kiblat, tidak disuruh menghadap bangunan Ka'bah. Karena wilayahnya di luar Arab. Diharuskan untuk meluruskan ke 24. Itu kan untuk meluruskan arah. Kenyataannya tetap nggak pas. Tetap nggak pas. Kalau dipikir, kalau diuji realita, kalau sholat itu diluruskan, katakan di derajat, sini lurus, kemudian diambil 24 derajat, ini mengatakan bahwasannya lurus Ka'bah. Salah. Kalau di 24 sholat menghadap ke derajat 24, ini sudah menghadap Ka'bah. Salah. Salahnya gimana? Salahnya itu Ka'bah itu tidak di sana. Bumi itu katakan seperti ini, kalau kita menghadap ke sana, bumi itu kan bulat. Nah, Ka'bah itu posisinya di sini. Kalau kita lurus, malah nggak dapat Ka'bah. Kalau ingin dapat Ka'bah, lokasi di Indonesia itu ketika kita baris dengan orang depannya,
kita bisa melihat Ka'bah itu pas pada pantatnya orang itu. Kalau kita lihat pantatnya orang itu, ya di sana itu posisinya Ka'bah. Jadi walaupun yang asalnya 12 derajat digeser ke 24, yang diklaim bahwasanya 24 derajat ini adalah lurus dengan Ka'bah, itu tetap salah. Malah tidak dapat Ka'bah. Kalau ingin meluruskan dengan Ka'bah, ya masjidnya itu harus di setting, dibangun agak turun. Jadi sholat itu nggak boleh berdiri seperti ini, harus miring seperti ini. Nah, harus miring seperti ini. Kemudian arahnya dipaskan baru itu pas bangunan Ka'bah. Seharusnya masjid itu kalau memang ingin meluruskan dengan Ka'bah, itu bukan hanya arahnya aja yang digeser, tapi disetting juga diarahkan ke bangunan Ka'bah, disetting agak ke bawah seperti itu. Kalau di Mekah, sholat ketika nggak ke bangunan Ka'bah, sholatnya nggak sah. Di luar Mekah, nggak harus menghadap bangunan Ka'bah, cukup menghadap kiblat. Toleransinya berapa tadi? 30 derajat samping kanan, 30 derajat samping kiri, cukup. Kemudian orang yang tidak tahu arah kiblat ketika ada di tengah laut atau di mana, bagaimana cara menghadap kiblatnya? Cukup ijtihad dikira-kira. Orang itu boleh sholat tidak menghadap kiblat. Pada kondisi dua kondisi. Pertama yaitu pada saat benar-benar ketakutan. Kemudian yang nomor dua, yaitu sholat sunat di atas kendaraan. Ini sampai di situ saja. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, sekarang pertanyaannya begini. Sholat itu kan harus menutup aurat. Bagaimana kalau auratnya sudah ditutup kemudian dibuka teman, atau dibuka anak kecil, atau terhembus angin kemudian terbuka? Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pausan manusa nafa hadzal kitab Fathul Qorib Abu Suja. Wa ila jami'il asatidina. Pausan man alamana kitab Fathul Qorib Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi bidarin amin. Kita lanjutkan Fathul Qorib halaman 13 atas. Faslun wasaro itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. At-taharatul a'dha'i minal hadasi wa najsi. Wa satrul aurati bilibasin tohirin wal wukufu ala makanin tohirin wal ilmu bidukhulil wakti wastiqbalul kiblati wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini fi siddatil khaufi wa fin nafilati fi safari ala rohilati. Kalau dikasih makna Jawa, faslun wasaro itu sholati utawi pira-pira sarate sholat. Qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing fiha ing dalem sholat iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira suci-wiji. Rupane taharatul a'dha'i sucine anggota minal hadasi saking hadas wa najsi lan najis wa satrul aurati wasitrul aurati lan nutupi aurat wasitrul aurati lan nutupi aurat wasatrul aurati lan nutupi aurat bilibasin kelawan pira-pira klambi tohirin kang suci wal wukufu lan mandek ala makanin ing atase panggonan tohirin kang suci wal ilmu lan weruh bidukhulil wakti kelawan manjinge waktu wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat
Wa ya juzulan wenang apa tarkul kiblati ninggal kiblat fi halataini ing dalem tingkah loro. Rupane fi siddatil khaufi ing dalem bangete wedi wa fin nafilati lan ing dalem salat sunat fi safari ing dalem lunga ala rokhilati ing atase tunggangan. Ala rokhilati ing atase tunggangan. Wis sakmono wae diwaca gantian. Masyara itu sholati utawi pira-pira syarate sholat qabla tuhuli ing dalem sadurunge manjing fiha ing dalem sholat iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira wiji-wiji rupane taharatul a'dha'i sucine anggota minal hadasi saking hadas wan najasi lan najis wasatul aurati lan nutupi aurat bilibasin kelawan klambi tahirin kang suci bilibasin kelawan pira-pira pilak bilibasin kelawan pira-pira klambi tahirin kang suci wal wukufu lan mandek alal makani ing atase panggonan tahirin kang suci wal ilmu lan weruh bituhul wakti kelawan manjinge waktu wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat waya juju lan menang apa tarkul kiblati ninggal istiqbalul kiblat fi halataini ing dalem tingkah loro rupane fi sidatil khaufi ing dalem banget wedi wa fin nafilati lan ing dalem salat sunah fi safari ing dalem lunga alar rahilati ing atase tunggangan. Wa itu sholati utawi pira-pira syarat salat qabla duhuli ing dalem sadurunge manjing fiha ing dalem salat iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira suci-suci. Rupane taharatul a'dha'i sucine panggonan minal hada. Rupane taharatul a'dha'i sucine pira-pira anggota minal hadasi saking hadas wan najisi lan najis. Wa satrul aurati lan nutupi aurat bilibasin kelawan pira-pira klambi tahirin kang suci wal wukufu lan mandek ala makanin ing atase panggonan tahirin kang suci wal ilmu lan ero bituhulil wakti kelawan manjinge waktu wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat waya juzu lan menang apa tarkul kiblati ninggal kiblat fi halataini ing dalem tingkah loro rupane fi siddatil khaufi ing dalem bangete wedi wa fin nafilati lan ing dalem pira-pira salat sunah fis safari ing dalem lunga ala rohilati ing atase tunggangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dibaca dengan menggunakan makna Jawa. Pada kali ini barangkali ada yang nggak ngerti makna Jawa, bisa ditanyakan atau kita langsung saja kita kasih makna Jawa biar semua pada ngerti. Wasaro itu sholati beberapa syaratnya sholat qobla dukhuli sebelum masuk fiha di dalam sholat satu asya'a ada 5 macam. Taharatul a'dha'i yaitu suci organnya minal khadasi dari khadas wa najisi dan najis wasatrul aurati dan menutup aurat bilibasin tohirin dengan beberapa baju yang suci wal wukufu dan berhenti ala makanin pada tempat tohirin yang suci wal ilmu dan mengetahui bitukul waktu masuknya waktu sholat wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat waya juzu dan diperbolehkan tarkul kiblati meninggalkan menghadap kiblat fi halata ini di 2 keadaan fi sidatil khaufi pada saat benar-benar ketakutan wa fin nafilati dan pada sholat sunat fi safari pada saat berpergian ala rokhilati di atas kendaraan. Sebelum materi ini kita jelaskan, kita ulas sedikit pertemuan materi yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu yaitu membahas syarat wajibnya sholat.
Pada pertemuan yang lalu dijelaskan bahwasanya syarat wajib sholat itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Nomor 1, Islam. Nomor 2, balik. Nomor 3, berakal. Nah, 3 tersebut itu adalah batasan untuk menerima taklif, yaitu mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat. Kemudian lagi kemarin dijelaskan bahwasanya sholat yang disunahkan itu ada berapa? Ada 5. Apa saja? Nomor 1, sholat hari raya. Terus sholat gerhana. Sholat hari raya itu ada 2, gerhana ada 2. Kemudian sholat minta hujan. Kemudian sunnah. Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, baik di awal atau di akhir itu ada berapa rakaat? Ada 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sholat fajar. Sholat fajar itu sholat subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur. 4 rakaat sebelum sholat asar dan 2 rakaat setelah maghrib. Jadi sebelum maghrib dan setelah asar itu tidak ada sholat. Kemudian 3 rakaat setelah sholat isya. Ini 3 rakaat ini meliputi 2 sholat biasa, yang 1 sholat witir. Jadi yang 2 itu sholat ba'diyah, yang 1 sholat witir. Kemudian ada sholat sunat mu'akkad. Sholat sunat mu'akkad ada berapa? Ada 3. Apa saja? Sholat malam, sholat duha, kemudian sholat tarawih. Sudah, itu materi pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan sekarang kita membahas tentang syarat sholat. Nah, sing diarani syarat itu apa sih? Sing diarani rukun itu apa? Perbedaan syarat dengan rukun itu apa? Kalau syarat kemarin apa? Syarat itu sesuatu yang harus dilakukan, dan sesuatu tersebut ada di luar pekerjaan. Seperti itu namanya syarat. Kalau rukun itu sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu tersebut ada dalam pekerjaan tersebut. Syaratnya sekolah bayar SPP. Syaratnya sekolah harus berangkat pagi. Kalau sekolahnya pagi, kalau sekolahnya malam, nggak boleh berangkat pagi. Nah, kemudian itu namanya syarat. Kalau rukunnya sekolah itu ya harus bawa pulpen, harus menulis, harus bawa buku, dan sebagainya. Itu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di dalam sekolah. Nah, begitu juga sholat. Syarat sholat berarti sesuatu yang harus dikerjakan, tapi sesuatu tersebut di luar sholat. Wasaro itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Ada 5 hal yang harus dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Ada 5. Nomor 1 apa? Toharotul a'dha'i. Jadi syarat orang mau sholat itu harus suci organ tubuhnya, termasuk badannya juga harus suci. Suci dari apa? Suci dari hadas dan najis. Kudu suci. Kalau enggak suci, maka di situ sholatnya tidak memenuhi syarat. Kakinya kena tai, sholat. Tidak tahu, kakinya kena tai, sholat. Nah, kondisi tidak suci melakukan sholat sah apa tidak? Sah. Kenapa tidak sah? Kenapa tidak sah? Karena tidak memenuhi syarat.
Bukan karena terkena tai, tidak, karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya harus suci. Itu yang nggak tahu. Apalagi tahu apa bajunya habis kena darah dipakai untuk sholat. Sudah tahu, maka di situ sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya harus suci dari najis dan hadas. Itu yang pertama. Kemudian wasatrul aurati nomor 2, orang yang sholat itu harus menutup aurat. Aurat orang laki-laki dengan perempuan itu beda. Auratnya orang merdeka dengan budak itu berbeda. Maka kalau orang laki-laki auratnya itu mulai pusar sampai lutut, maka ketika sholat ya mulai pusar sampai lutut itu harus tertutupi. Tidak boleh ada yang terbuka. Sholat pakai sarung aja, nggak pakai baju, nggak pakai kaos, cukup pakai sarung saja. Tapi nutupnya dari atas pusar sampai lutut tertutup. Sholat sah, ya sah. Laki-laki kan auratnya segitu. Sah. Kalau orang perempuan otomatis kalau sholat pakai baju biasa sholat nggak sah. Masalahnya apa? Karena auratnya adalah seluruh tubuh. Bahkan rambut pun juga aurat bagi orang perempuan. Seperti itu. Jadi harus menutup aurat dengan menggunakan baju. Seperti itu. Terus sekarang begini. Sholat pakai baju yang bisa menutupi aurat ini tidak peduli di kondisi banyak orang atau tidak ada orang, tetap menutup aurat itu hukumnya harus. Mentang-mentang nggak ada orang, sholat nggak pakai baju. Maka di situ sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya apa? Harus menutup aurat. Kemudian baju tersebut yang digunakan adalah baju yang bisa menutupi organ tubuh dari mulai bentuk dan warna kulit. Pakai baju tapi baju terawangan. Dilihat itu masih kelihatan. Itu pun juga bukan dinamakan menutup aurat. Auratnya ditutupi tapi masih kelihatan. Karena bajunya terlalu arang. Terlalu tembus, warnanya masih kelihatan, tidak sah. Pakai baju plastik, pakai plastik, bajunya dari plastik, warnanya putih bening sehingga tembus semuanya. Auratnya sudah ditutupi, andai kata disiram banyu, disiram air, itu kulitnya tidak basah, kulitnya sudah tertutupi oleh plastik. Tapi apakah disebut menutup aurat? Tidak. Kenapa? Karena di situ warna kulit dan lekukan tubuhnya masih kelihatan. Jadi di situ belum disebut menutup aurat. Atau pakai baju yang tidak bisa kelihatan warna kulitnya. Pakai legging sing ngepres press body sampai
ngukir-ngukir. Sing kenceng lekukan-lekukan tubuh itu terdapat lekukan jelas. Salat seperti itu. Melete, salate wong melete, aurate tertutup rapat, tapi di situ pakai baju pres yang bisa menunjukkan lekukan-lekukan tubuh. Itu pun juga tidak sah. Kenapa? Karena di situ tidak termasuk menutup aurat. Harus menutup aurat itu yang namanya aurat itu tertutupi warnanya, tertutupi lekukan-lekukan tubuhnya. Itu namanya menutup aurat. Paham ya? Baju yang digunakan ini tidak harus baju yang baru atau baju yang bagus, enggak. Baju yang digunakan ini adalah baju yang suci. Masih klambi elek kaya apa, pokoke suci, pokoke nutupi aurat, sah. Tidak ada tuntutan bajunya harus bagus, tidak ada. Yang penting suci, klambine apik, gak tau diumbah, digawe salat ya ora sah. Bajunya harus suci. Yang selanjutnya, yang memakai baju salat itu harus menutup aurat dengan memakai baju yang suci. Ini bisa digunakan pada waktu sebelum salat, sedang salat, dan selesai salat. Tidak boleh baju ini bisa dipakai sebelum salat dan setelah salat, tapi saat salat tidak bisa dipakai. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, enek wong salat sarungnya dipres udel, lempitannya dipres udel, terus sarungnya ini ngepir, jadi sampai bawah lutut. Tapi ketika dipakai roko, baju yang atas ngelingkap sehingga aurat kenceng pusar itu kelihatan. Dan saat roko otomatis karena bajunya ngepir, maka lututnya kelihatan. Maka ini pun juga walaupun mulai dari atas sampai bawah tertutup, tapi ketika saat dipakai sholat untuk rukuk itu kelihatan, maka di situ tidak termasuk disebut menutup aurat. Bukan baju menutup aurat. Maka sholatnya sah apa tidak? Tidak. Seperti itu. Bajunya itu harus menutup aurat. Saat sholat bajunya sobek atau memang benar-benar bolong sehingga auratnya kelihatan. Maka kalau auratnya kelihatan ini tidak sah. Kecuali kalau pakai sarungnya berlubang, kemudian sholat mau dimulai. Pakai sarung bolong boleh enggak sholat? Ya boleh saja, sholat pakai sarung bolong itu boleh-boleh saja. Sarung kalau enggak bolong itu enggak bisa dipakai, yang bisa dipakai itu sarung bolong. Nah, sarung berlubang, kalau sarung berlubang auratnya kelihatan, waktu sholat sudah mulai, gampang, ikat aja. Lubangnya itu diikat, dikasih kerikil, diikat, pakai sholat sudah bisa. Kalau sholat dibiarkan bolong, maka tidak sah. Atau dikasih sulasi, ditempel sulasi. Atau pakai rangkepan, dirangkepi dengan sarung bolong, ketemu sarung bolong, tapi digeser, dipakai, bisa. Atau dirangkepi dengan sual, bisa. Contohnya lubangnya pas area pantat. Kemudian kalau dipakai sholat, itu pasti kulit pantatnya kelihatan. Apalagi kulit pantatnya itu kudisan, maka di situ jelas kelihatan. Nah, apa boleh yang berlubang seperti itu dipakai sholat? Boleh saja. Yang penting auratnya tertutup. Caranya gimana? Dirangkepi sual. Atau lubangnya diikat, kan bisa. Syaratnya sudah terpenuhi, sudah menutup aurat. Seperti itu. Syarat sholat yang kedua apa? Menutup aurat dengan menggunakan pakaian yang suci. Kemudian nomor 3 yaitu
wal wukufu ala makanin tohirin. Ketika sholat itu harus berhenti pada tempat yang suci, harus berdiri di tempat yang suci. Tempat yang ditempati sholat itu harus suci. Kalau memang di masjid, masjidnya harus suci. Kalau memang di rumah, rumahnya harus suci. Kalau memang di atas sajadah, sajadahnya harus suci. Kalau ada tai, kemudian tai banyak di bawah meja. Kemudian karena ini banyak tainya dipakai sholat gak bisa, langsung mejanya ditempati sholat. Yang penting mejanya suci. Boleh apa enggak? Boleh, karena sholat itu bertempat pada tempat yang suci. Walaupun bawahnya adalah tai. WC atasnya dibuat musola. Boleh apa enggak? Ya boleh. Loh, tempatnya kan enggak suci. Maksudnya tempat itu tempat yang bersentuhan dengan kita itu kondisinya suci. Adapun di bawah tempat itu tempat berkumpulnya para sate, gule busuk yang sudah jadi tai, itu sudah urusan lain. Yang penting pada waktu sholat itu kita tidak bersentuhan tempatnya dengan apa? Dengan tempat yang najis. Tempatnya harus suci. Itu nomor 3. Kalau pada saat sholat kemudian ada tai jatuh, otomatis tadinya suci tempatnya. Kemudian sholat ada tai jatuh atau ada ayam lewat, kemudian pas di situ berak. Otomatis status tempatnya sudah tidak menjadi suci. Bagaimana kalau seperti itu? Kalau seperti itu ya gampang, ayamnya pegang, disembelih, dimakan. Kalau terjadi seperti itu, maka cukup pindah 1 langkah samping kanan, gerak. Nah, pindah 1 langkah. Di situ kalau tempatnya masih najis, tambah lagi 1 langkah samping kanan, gerak, pindah 1 langkah. Kalau sudah suci, lanjutkan sholatnya, tidak usah dibatalkan. Woblok, ada orang sholat, ada ayam berak, seperti itu. Jadi tempatnya itu harus benar-benar suci. Kemudian yang nomor 4, yaitu wal ilmu bidukhulil wakti. Nomor 4 itu orang yang sholat itu harus mengetahui waktu masuknya sholat dan waktu habisnya sholat. Waktunya itu harus tahu. Kalau tidak tahu waktu kemudian dia melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena dia tidak tahu waktu. Ketika tersesat di hutan, nggak tahu arah, nggak tahu waktu, nggak ada jam dan sebagainya, maka di situ dia itu harus tahu waktu sholat. Nah, dia kan nggak tahu, kok diharuskan tahu? Ya makanya di situ disuruh ijtihad, harus tahu dulu, tetap harus tahu dulu. Taunya bagaimana? Ya dikira-kira. Pengetahuannya dikira-kira, dianalisa tempat itu kalau matahari itu di atas kepala. Itu berarti walaupun nggak ada orang adzan, walaupun nggak ada nggak bawa jam, dikira-kira oh di atas kepala itu berarti masuk waktu zuhur. Berarti terus baru sholat zuhur, seperti itu. Harus tahu dulu. Begitu juga maghrib, isya dan sebagainya, harus tahu waktu. Kemudian lagi yang nomor 5 yaitu wastiqbalul kiblati. Nomor 5 yaitu sholat itu harus menghadap kiblat. Istiqbalul kiblati itu artinya menghadap kiblat. Ada yang namanya menghadap ke arah kiblat,
ada yang menghadap ke Ka'bah. Dua istilah. Orang yang sholat itu harus menghadap kiblat. Orang Indonesia kiblatnya itu arahnya itu ke mana? Ke barat. Nah, ke barat ini posisi Ka'bah itu tidak lurus. Lurus ke barat enggak, tapi geser sebanyak 24 derajat untuk wilayah Jawa. 24 derajat, 25. Ini posisi tanah Jawa. Kalau di Sumatera dan Kalimantan beda lagi. Sekitar 25 kalau di area Sumatera dan Kalimantan itu lurus ke barat, gesernya kalau Pulau Jawa itu 24. Otomatis kalau di daerah Sumatera atau Kalimantan itu ya sekitar 20 sampai 12. Tergantung Sumateranya itu sebelah mana. 12 derajat seperti itu. Nah, kalau sholat tidak menghadap kiblat, katakan kiblatnya ada di sana, sholat menghadap ke sana, nggak sah, atau menghadap ke sana. Ada orang nyuri kotak amal, kemudian dia itu kepergok, biar aman dia itu sholat, pura-pura sholat, sampai nggak mikir kiblat, langsung aja sholat menghadap ke selatan, menghadap ke selatan. Ditanya, kamu sholat kok menghadap ke selatan itu gimana? Jawabnya, saya itu pakai ijtihad saya sendiri. Sholat menghadap ke selatan. Ijtihad dari mana? Tempat imamnya itu di sebelah sana. Jadi tidak sah sholat yang tidak menghadap ke kiblat. Kemudian apakah harus pas ke kiblat? Iya, harus pas ke kiblat. Yang harus pas itu apanya? Wajah dan dada. Itu harus menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Nah, untuk menghadap ini jelas kita tidak bisa. Khususnya orang Indonesia. Kita itu nggak bisa sholat menghadap ke Ka'bah, itu nggak bisa. Makanya ada menghadap ke benda yang bangunan Ka'bah. Menghadap bangunan Ka'bah dengan menghadap kiblat itu beda. Menurut Imam Syafi'i, kalau orang itu posisinya di kota Mekah, itu maka dia itu harus menghadap bangunan Ka'bah, harus. Kalau orang sudah di luar Mekah, maka dia itu tidak wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, tapi cukup menghadap kiblat. Artinya menghadap kiblat itu dia itu memiliki toleransi untuk menghadap itu boleh enggak pas, miring titik boleh. Toleransinya adalah sekitar 45 derajat ke samping kanan dan ke samping kiri. Jadi kalau Ka'bah di sana kemudian menghadapnya agak ke sana, enggak apa-apa, atau menghadapnya ke sini. Enggak apa-apa, asal tidak melebihi dari 45 derajat. Seperti itu. Sepertiga dari 180 kira. 180 dibagi 3, 18 bagi telu, pira? 18, 6. Berarti 60 derajat. Jadi 60 derajat, kalau di sini Ka'bah, berarti sini 30, sini 30. Nah, toleransinya itu 30 derajat, 30 derajat.
Karena orang itu tinggal di Indonesia, maka ketika tidak menghadap lurus ke Ka'bah, orang Indonesia diberi toleransi gesernya sampai 30 derajat. Ke kanan 30 derajat. Itu masih sah menurut Imam Syafi'i. Karena orang disuruh sholat menghadap lurus ke bangunan Ka'bah itu jelas gak bisa untuk wilayah di Indonesia. Karena apa? Karena selisih 1 derajat saja di sana sudah berkilo-kilo dari bangunan Ka'bah. Maka untuk syarat sholat itu menghadap arah kiblat untuk wilayah di luar Mekah. Kalau di Mekah harus menghadap bangunan Ka'bah. Seperti itu. Fenomena kemarin itu bahwasanya untuk wilayah Indonesia ternyata arah kiblatnya keliru. Arah kiblat yang masih menggunakan 12 derajat disuruh merubah bangunan masjidnya, dibongkar atau dikasih garis pada titik 24 derajat. Instruksi seperti itu, maka banyak bangunan yang dirubah karena enggak lurus. Yang asalnya itu hanya 12 derajat, digeser, ada yang softnya yang dirubah, ada yang masjidnya yang dibongkar, kemudian diluruskan seperti itu. Padahal itu adalah tidak salah pun juga kurang benar. Masalahnya apa? Kalau toleransinya dari 24 ke 12, ini masih ada toleransi 30. Kalau hanya sekitar 10 derajat, enggak pas, itu tidak apa-apa. Karena kita sholat itu disuruh menghadap kiblat, tidak disuruh menghadap bangunan Ka'bah. Karena wilayahnya di luar Arab. Seperti itu. Sekarang rasionya itu begini. Kenapa yang asalnya itu tidak pas, hanya 12 derajat, diharuskan untuk meluruskan ke 24. Itu kan untuk meluruskan arah. Kenyataannya tetap enggak pas. Tetap enggak pas. Kalau dipikir, kalau diuji realita, kalau sholat itu diluruskan, katakan di derajat, sini lurus, kemudian diambil 24 derajat, ini mengatakan bahwasannya lurus Ka'bah. Salah. Kalau di 24 sholat menghadap ke derajat 24, ini sudah menghadap Ka'bah, salah. Salahnya gimana? Salahnya itu Ka'bah itu tidak di sana. Bumi itu, katakan seperti ini, kalau kita menghadap ke sana, bumi itu kan bulat. Nah, Ka'bah itu posisinya di sini. Kalau kita lurus, malah nggak dapat Ka'bah. Kalau ingin dapat Ka'bah, lokasi di Indonesia, itu ketika kita baris dengan orang depannya, kita bisa melihat Ka'bah itu pas pada pantatnya orang itu. Kalau kita lihat pantatnya orang itu, ya di sana itu posisinya Ka'bah. Masalahnya Ka'bah itu di bawah sana, enggak lurus di sana, enggak. Bumi itu enggak datar, Ka'bah itu tidak di sana. Di sana itu hanya lurus untuk ketika kita berdiri. Jadi walaupun yang asalnya 12 derajat digeser ke 24, yang diklaim bahwasanya 24 derajat ini adalah lurus dengan Ka'bah, itu tetap salah. Malah tidak dapat Ka'bah. Kalau ingin meluruskan dengan Ka'bah, ya masjidnya itu harus di setting, dibangun agak turun. Nah, turunnya itu kalau di Indonesia ke Ka'bah itu sekitar 30 derajat. Jadi sholat itu nggak boleh berdiri seperti ini, harus miring seperti ini. Nah, harus miring seperti ini, kemudian arahnya dipaskan baru itu pas bangunan Ka'bah. Seharusnya masjid itu kalau memang ingin meluruskan dengan Ka'bah, itu bukan hanya arahnya aja yang digeser, tapi
disetting juga diarahkan ke bangunan Ka'bah, disetting agak ke bawah seperti itu seharusnya. Nah, itu masalah menghadap kiblat. Kalau di Mekah, sholat itu memang harus pada bangunan Ka'bah. Dan radiusnya memang nggak terlalu jauh, jadi bisa dihitung, bisa diposisikan pas. Kalau di Mekah, sholat ketika nggak menghadap kiblat, nggak menghadap ke bangunan Ka'bah, sholatnya nggak sah. Di luar Mekah, nggak harus menghadap bangunan Ka'bah, cukup menghadap kiblat. Toleransinya berapa tadi? 30 derajat samping kanan, 30 derajat samping kiri, cukup. Walaupun nggak pas Ka'bah, geser, nggak apa-apa. Kemudian orang yang tidak tahu arah kiblat ketika ada di tengah laut atau di mana, bagaimana cara menghadap kiblatnya? Cukup ijtihad dikira-kira. Cukup dikira-kira. Seperti itu. Kemudian di sini sholat itu wajib menghadap kiblat. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang terakhir, wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini fi siddatil khaufi wa fi nafilati fi safari ala rohilati. Orang itu boleh sholat tidak menghadap kiblat pada kondisi dua kondisi. Pertama yaitu pada saat benar-benar ketakutan, maka orang itu boleh meninggalkan menghadap kiblat, entah itu menghadap ke selatan atau menghadap ke utara atau habis menghadap ke utara ke selatan boleh. Kalau memang kondisinya benar-benar takut. Artinya benar-benar takut seperti apa? Contohnya saat perang. Saat perang di situ sholat baru dapat 1 rakaat, kemudian di situ ternyata musuh datang. Lari cari tempat sambil sholat, boleh, sudah nggak usah menghadap kiblat, tetap sah. Karena apa? Karena kondisinya sangat mencekam, sangat menakutkan, nomor 1. Kemudian yang nomor 2, yaitu sholat sunat di atas kendaraan. Ini boleh tidak menghadap kiblat. Artinya apa? Waktu takbiratul ihram tetap wajib menghadap kiblat. Adapun kendaraannya belok kanan kiri, putar balik, tetap sholat di atas kendaraan, nggak menghadap kiblat nggak apa-apa. Tapi sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat fardu tetap harus menghadap kiblat. Kalau sholat di atas kapal mau bersandar, dibuat sholat. Dapat 1 rakaat, kapalnya puter, ngek. Otomatis kalau kapalnya puter ke sini, sholatnya asalnya hadap ke sini, puter ke sini, otomatis kalau menghadap ke sini berarti menghadap ke utara. Maka dia sholatnya tetap harus menghadap kiblat. 1 langkah samping kiri, gerak seperti itu. Sudah sampai di situ saja? Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, sekarang pertanyaannya begini. Sholat itu kan harus menutup aurat. Bagaimana kalau auratnya sudah ditutup kemudian dibuka teman atau dibuka anak kecil atau terhembus angin kemudian terbuka? Seperti itu. Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilai. Al-Fatihah.